13-14 ya. Untuk materi sudah saya share ke PJMK, jadi teman-teman bisa membaca jika memang ada masih kekurangan di PPT ini. Seperti itu. Untuk materi yang saya presentasikan hari ini mengenai biofarmastika sediaan oftalmik hubungannya dengan mata, kemudian transdermal, obat-obat yang nantinya dia menyerap kulit, dan sediaan topikal ya, secara lokal di permukaan kulit. Tujuan mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menganalisa ada membran-membran apa saja yang berhubungan dengan eh, obat oftalmik, transdermal, dan topikal. Kemudian mahasiswa mampu mempertimbangkan faktor formulasi, karakter apa, sediaan apa yang cocok untuk sediaan sistem oftalmik, transdermal, dan topikal, dan mampu memperlihatkan bagaimana nasib perjalanan obat yang diberikan secara oftalmik, transdermal, topikal, dan sistem organ yang dipengaruhi. Yang pertama, kita lihat di sini ada bagan dari mata. Yang di sebelah kiri dan sebelah kanan, di situ ada pupil, ada iris, ada konjungtiva, kemudian ada malis, kemudian di sebelah kiri ada kornea, kemudian ada lensa, sklera. Ini adalah bagan-bagan intinya untuk tetes mata itu dianya di mana untuk bekerjanya. Organ dalam sistem target mata yang pertama adalah kornea, kemudian ada konjungtiva, sklera, dan jaringan intraokuler dari mata tersebut. Kemudian struktur dan karakteristik membran mata yang sifatnya bagaimana, lipofilik, hidrofilik, dan lipofilik. Ya, kita membuat obat yang amfifilik, ya. Jadi yang bisa ke lipofil dan hidrofil. Konjungtiva lebih permeabel dibanding kornea, banyak pembuluh darah tapi resiko obat itu terserap ke seluruh tubuh lebih besar itu di konjungtiva. Sklera relatif permeabel terhadap molekul hidrofilik dan eh, molekulnya yang besar. Kemudian untuk mekanisme transportnya ada difusi pasif, ada transport praseluler, dan endositosis. Ini adalah mekanisme transport perjalanan obat sistem transportasinya. Faktor yang bisa mengurangi dari absorpsi obat yang pertama adalah air mata, ya. Kemudian saluran drainase, kemudian ada waktu kontak yang singkat. Jadi karena tetes mata itu sangat singkat, sekali ditetes, ini adalah tantangan kita sebagai farmasi untuk merancang obat yang ada di itu adalah tadi yang oftalmik, kemudian ini adalah yang obat transdermal. Obat transdermal, obat yang dia oke, tes terlempar ya teman-teman. Sudah kelihatan Dimas? Di, halo? Oke, sudah kelihatan ya, kita ke membran biologis pada sisi.
Mohon maaf, Bapak, slide-nya belum muncul. Bentar. Halo, ini apa? Internetnya kurang stabil ya di kampus ya. Kelihatan teman-teman tes? Sudah, Oke, Bapak. Mas, oke. Ini apa? Internetnya nggak stabil. Kita masuk ya, teman-teman. Oke. Analisis membran biologis. Mbak Ananda tes. Oke, Bapak. Oke. Analisis membran biologis pada pemberian obat transdermal. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ada epidermis. Ya, jangan sampai nanti ditanya waktu skripsi nggak tahu bedanya epidermis, dermis, dan hipodermis. Jadi untuk yang transdermal, namanya transdermal, wajib sampai ke hipodermis. Jalur penetrasi obatnya mulai transseluler, kemudian paraseluler dan melalui folikel rambut dan kelenjar keringat. Ini adalah yang transdermal. Nah, ini adalah eh, bagian dari epidermis ya, stratum corneum itu lapisan yang terluar. Jadi yang kelihatan warna coklat itu ya, stratum corneum. Obat-obat untuk keratolitikum ya, itu biasanya di stratum corneum, asam salisilat. Mengalami perubahan morfologi dan histokimia mengalami prekeratinisasi atau keratolitikum. Ya, oke. Ada epidermis, dermis, dan hipodermis. Nanti dibaca sendiri. Ini adalah skematik dari sediaan transdermal lewat jadi kalau sediaan transdermal parts itu melalui stratum corneum, kemudian ada transepidermal intraseluler, contohnya seperti ini jalurnya, kemudian jadi melalui celah-celah, kemudian ada yang warna ungu itu adalah transseluler, kemudian ada pakai folikel rambut, hair folikel rambut lewat folikel rambut, kemudian ada sweet ducts. Kemudian ini adalah karakteristik sediaan transdermal. Ya. Jadi stabilannya kurang lebih 2 tahun. Kemudian ukuran patch-nya penggunaannya 1 kali sehari. Ya.
kemudian dosisnya, kemudian BM-nya kurang dari 400 dan cocok untuk kulit yang tidak mengiritasi atau gampang iritasi. Kemudian ada analisis membran, ya. Analisis membran biologis pada pemberian obat topikal. Target utamanya apa ya? Lapisan epidermis, dermis, dan jaringan lokal digunakan untuk antiinflamasi, antifungi, dan antiseptik. Ini adalah perbedaan topikal dan transdermal. Jadi kalau topikal itu lokal, kalau transdermal itu sistemik, kemudian absorpsinya minimal ya, tapi kalau transdermal memang diharapkan dia terserap sistemik. Targetnya kulit lokal, kalau transdermal pembuluh darah. Membran biologis yang berperan apa? Stratum corneum, epidermis, dan mukosa. Ini adalah perbedaan topikal dan transdermal. Kemudian perbandingan membran biologi berdasarkan rute pemberian. Kalau kita lihat ada oftalmik, transdermal, dan topikal. Oftalmik itu apa? Ya bisa tetes mata, bisa salep mata. Membran utamanya kornea, ya. Kalau transdermal pakai stratum corneum, tantangannya apa? Kalau di mata cepat hilang ya, karena waktu kontak, karena adanya air mata, kemudian transdermal itu permeabilitasnya rendah. Jadi obat-obat yang tidak bisa menembus itu jangan di transdermal. BCS kemarin ya, BCS kelas 1, BCS kelas 2, 3, 4 itu disesuaikan mana yang mempunyai permeabilitas tinggi. Kemudian untuk tantangannya retensi lokal, jaringan lokal. Jadi nggak efektif lagi. Kemudian faktor formulasi dan biofarmastika sediaan oftalmik tujuannya apa? Memperpanjang waktu kontak obat dengan mata, meningkatkan penetrasi obat ke jaringan okuler, mengurangi absorpsi sistemik, dan menjamin sterilitas dan keamanan. Jadi kalau teman-teman formulasi tetes mata itu wajib steril seperti itu. Ini adalah faktor formulasi dan oftalmik yang teman-teman nanti harus dipertimbangkan adalah pH sekitar 6 sampai 7. Kemudian kenyamanan saat diteteskan. Apakah pasien itu merasa perih? Kemudian stabilitas obat, kemudian apakah obatnya nanti terionisasi apa enggak. Tonisitas harus sama dengan cairan tubuh 0,9%. Hipotonik lebih ditoleransi dibanding hipertonik. Kemudian untuk viskositasnya waktu kontak meningkat. Banyak HPMC, PVP, dan karbomar. Ukuran partikelnya kurang dari 10 mikro. Kemudian mencegah iritasi dan sedimentasi cepat. Contohnya bahan pengawet, pakainya benzalkonium klorid. Ini adalah bahan-bahan pengawet untuk tetes mata, tapi kalau untuk sedan lain biasanya pakai ini apa? Nipagin atau nipasol, paraben atau metil paraben, biasanya seperti itu untuk anti jamur dan anti bakterinya. Faktor biofarmaseutika oftalmik, derajat ionisasi, log P, dan lain-lain. Kemudian faktor formulasi dan biofarmaseutika sediaan transdermal. Tujuannya apa? Obat itu bisa terserap ke seluruh tubuh, sistemik, walaupun pemakaiannya adalah tempel kayak Hansaplast itu. Jadi kalau ada iklan di TikTok atau iklan apa mengenai detoksifikasi, dia bisa menyerap racun, itu salah. Ya, ya. Namanya obat itu pasti diserap ke kulit, bukan si sediaannya itu menyerap. Itu biasanya iklan-iklan yang menyesatkan. Namanya sedang transdermal itu yang menembus ke dalam. Menghindari fase metabolisme, menyediakan pelepasan obat terkontrol. Ini adalah faktor formulasi dan biofarmaseutik dari sediaan transdermal.
Sifat fisikokimia obat, atau pH 1-3, potensi tinggi, stabil terhadap suhu dan cahaya. Kemudian untuk metriknya, sistem pengantarannya bisa patch metrik, patch reservoir, dan drug in adhesive system. Kemudian karena bentuknya transdermal, butuh pengencer atau butuh penetrasi, bantuan penetrasi, namanya enhancer, ada etanol, asam oleat, dan terpen. Seperti itu. Kemudian secara fisik ada bantuan jarum atau microneedle. Kemudian polimernya HPMC, poliakrilat. Ini adalah contoh sediaan dari sediaan patch. Jadi kalau nanti teman-teman pengen skripsi sediaan patch, silakan. Apakah sistemnya reservoir atau metric control transdermal patch system, atau kalau di jurnal namanya TDDS, transdermal drug delivery system. Ini adalah pengembangan dari produk transdermal mulai tahun 1979 sampai kurang lebih di tahun 2013. Jadi sudah ada sediaan transdermal. Bahan aktifnya apa? Ya bahan aktifnya ya bisa nikotin, estradiol, fentanyl, ya. Kemudian buprenorfin, dan lain-lain. Ini adalah sediaan transdermal. Kemudian ini adalah untuk sediaan pengembangan ya transdermal mulai dari generasi pertama. Ya. Jadi kalau teman no patch system, pakainya ada liquid spray, gel, krim, dan topikal sediaan yang lain. Ini adalah termasuk generasi pertama. Kemudian baru menginjak ke generasi kedua. Kemudian ada generasi ketiga. Sudah sampai ke microneedle. Nah, jadi ada bantuan microneedle-nya untuk patch-nya. Seperti itu. Kemudian faktor formulasi dan biofarmaceutics dan topikal, tujuannya adalah efek topikalnya maksimal, efek lokalnya maksimal, absorpsi sistemik minimal, dan retensi obat di jaringan targetnya minimal juga. Contohnya sediaan salep. Ya. Salep ocular penetrasi, contohnya krim, gel, lotion, ini adalah bentuk-bentuk sediaan topikal. Jadi menghindari penyerapan yang maksimal. Kalau transdermal, dia diharapkan dia diserap. Basisnya apa? Bisa hidrokarbon, salep hidrokarbon, kemudian emulsi oil in water, water in oil, krim, lotion itu biasanya pakai emulsi. Ya, kemudian kalau gel biasanya pakai yang tercuci air, ya, water soluble base. Kemudian enhancernya pakai propylen glikol, bisa di MSO, biasanya untuk pencampuran ininya apa, zat aktifnya yang tidak terlarut dan tidak urea. Ukuran partikelnya lebih kecil, penetrasi lebih baik. Faktor biofarmastika apa? Kondisi kulit, hidrasi stratum corneum, dan lain-lain. Oke, kemudian ini adalah perbandingan faktor formulasi dan biofarmastika sediaan oftalmik, transdermal, dan topikal. Kalau dari targetnya mata, transdermal itu sistemik, kalau topikal lokal. Oftalmik bariernya kornea, transdermal stratum corneum yang atas sedang, tinggi, dan rendah. Ini adalah perbandingan nasib obat berdasarkan obat tadi. Jadi kalau untuk terapi oftalmik lokal, transdermal sistemik, topikal ya lokal. Sediaan krim, sediaan ini kan sekitar jaringan lokal.
untuk pengobatan akne jerawat hanya memang untuk aknenya saja, tidak sampai terserap. Christmas effect tidak, organ targetnya mata, spesifik kulit. Ya, kira-kira seperti itu untuk biofarmaseutik, sediaan oftalmik, transdermal, dan topikal. Nanti untuk kelengkapannya teman-teman bisa baca materi sudah saya share untuk menambah kajian pustakaan teman-teman. Ada yang ditanyakan mungkin, Dimas mau skripsi transdermal patch? Ya mas, aja kecubung ya mas. Nanti kita satu lagi pertemuan ya, Bismillah, satu lagi pertemuan untuk materi yang terakhir, materi biofarmastika sediaan paru. Bismillah, nanti tak carikan materi kuliah untuk yang terakhir, habis itu kita UAS. Gitu ya. Habis UAS, ini semester berapa teman-teman? Dimas semester berapa mas? Semester 5. Nanti ketemu saya di semester 7 untuk proposal. Semester 7 untuk proposal, untuk sidang proposal semester 7, kemudian skripsi di semester 8. Semester 6 itu apa? Materi ya, materinya. Ini kan teman-teman Medpen kan sudah tahu, Medpen statistik kan kemarin ketemu saya kemarin. Jadi nanti ketemu saya lagi di sidang proposal atau bimbingan skripsi. Gitu ya. Cepet ya, Mas Dimas ya. Gak kerasa, Arab sarjana ya. Dimas Maulana sarjana farmasi. Yuk, yuk. Adil, ada yang ditanya Adil? Belum ada, Bapak. Ya, lihat saja nih, apoteker kan gitu kan. Dilakoni aja, dijalani, remedi yo dilakoni, tugas ya dikumpulkan, ujian lulus, nanti lulus di gitu, nggak usah pusing-pusing, nggak usah lari dari kenyataan. Memang kenyataannya sampai satu kuliah farmasi gitu ya. Nanti kalau lari malah nggak tuntas-tuntas, bayar bayar uji semester terus. Ada yang lari, ada banyak yang nggak sampai tuntas. Karena apa? Takut dengan bayang-bayang. Rasa takut, ya mas ya. Nanti lah lulus diri. Itu aja dari saya. Nanti ketemu lagi satu kali lagi di penghantaran paru. Ya, Bismillah. Insya Allah kita nanti ketemu lagi di biofarmastika sediaan paru. Baik, Bapak. Oke, untuk materi sudah saya sampaikan. Insya Allah nanti bisa mendukung saat teman-teman pembuatan formulasi sediaan untuk skripsi. Tapi kalau manajemen ya bukan saya bagiannya. Kalau manajemen farmasi, farmakologi bukan saya. Tapi kalau teknologi nanti bisa ketemu saya, Pak Irfan, Pak Adi, Bulia, Puput, Bu Munif, itu adalah orang-orang teknologi sediaan. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Selamat berlibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.